Hello everyone, how are you? I hope all of you are fine, healthy, and happy. Okay, in this opportunity, we would like to talk about sales letter. This is our ninth meeting in the business correspondence class. So these are your materials for the discussion in ninth meeting. Oke, sales letter ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sales letter. Apa itu sales letter? Oke, let's check them out. Oke, jadi sebelum nanti teman-teman simak videonya, silahkan semua teman-teman you can download all everything on the description box. Jadi semuanya sudah saya taruh di description box. Bisa dilihat di situ ada PowerPoint yang saya sampaikan hari ini dan juga ada materi-materi yang bisa dibuat untuk latihan. Oke, so please check them out dan silahkan di print dulu atau sambil dibuka ketika mendengarkan video ini or when you see this video. Okay, so let's move on. So, sales letter, apa sih itu sales letter? Sales letter is a piece of direct mail which is designed to persuade the reader to purchase a particular product or service in the absence of salesman. It has been defined as a form of direct mail in which an advertiser sends a letter to a potential customer. Jadi, sales letter itu purpose-nya to convince the reader to move and place an order to buy or subscribe product and services. Jadi ini sebenarnya penggantinya salesman ya. Jadi kalau salesman kan biasanya dia tugasnya kan membuat orang-orang itu biar beli produknya. Nah ini sales letter juga sama, tugasnya itu biar orang-orang itu bisa beli produknya atau bisa menggunakan jasanya gitu. Jadi it's actually a form of direct mail. Jadi direct mail aja yang langsung dikirimkan ke alamat customer kita masing-masing. Itu sales letter, surat penjualan ya. Oke, yang pertama adalah tadi convince the reader agar sales letter are like sales talk with prospective clients. Jadi perlu diingat bahwa sales letter itu seperti ya salesman yang sedang berbicara dengan klien. Jadi memang harus jelas sekali dengan apa, getting straight to the point and honest, langsung menuju ke poinnya, dan juga kita harus jujur. And by being persuasive enough, of course. Nah, types of sales letter itu ada beberapa. Yang pertama introductory sales letter, ada product update, ada selling incentive, ada thank you sales letter, invitation sales letter, and holiday celebration or lost customer sales letter. Jadi ada banyak ya ini. Tapi kita bisa fokus di introductory. Yang biasa kita dapat itu introductory, product update, sama selling incentive. Apa itu introductory? Nah, introductory ini bisa dibaca bahwa itu namanya saja introductory, ya kan? Introductory berarti mengenalkan suatu produk baru dari pabrik atau dari company tertentu. Yang kedua adalah product update. Nah, kalau product update itu mungkin produk yang sudah keluar ada update-nya gitu. Kalau selling incentive sales letter itu berarti kasih diskon-diskon gitu. Terus thank you sales letter juga berhubungan dengan ucapan terima kasih seorang sales atau ya dari perusahaan gitu. Terus nanti sales letternya itu intinya berterima kasih karena sudah menjadi pelanggan, berterima kasih karena sudah membeli produk dan lain sebagainya. Ada juga sales letter using the invitation or using undangan. Sometimes a customer enjoy the celebration, so sometimes company use invitation sales letter to do their marketing. And holiday celebration, as you see, when the holiday is coming, for example like Lebaran, for example like Christmas or Easter, or maybe in Indonesia you have Ramadan, you have tahun baru. Yes, so we have celebration sales letter. Jadi sales letter atau surat penjualan di mana itu kita kirimkan ketika ada celebration, ketika ada perayaan-perayaan tertentu. Nah, terus kalau lost customer sales letter itu berarti kita memberikan surat kepada orang-orang yang tadinya menjadi langganan terus gak jadi langganan lagi. Nah, kita kirimin surat lagi biar mereka tetap menggunakan jasa atau produk kita. Oke, sekarang kita masuk ke feature-nya. Kita masuk ke intinya ya. Jadi seperti apa sih sales letter itu dibuat?
Actually, the features are it is used to introduce product or services to customer. Ya pasti ya, itu harus ada info mengenai produknya, harus ada info mengenai jasanya, terus menggunakan struktur surat formal. And it is impersonal because they are sent to more than one person. Yang jelas sales letter itu suratnya sama tapi dikirimkan ke orang banyak ya, jadi itu bukan surat personal. It's impersonal. It is a form of advertising. Jadi ini juga bentuk dari periklanan atau cara sebuah perusahaan untuk mengiklankan suatu produk. Terus kita masuk ke komponennya, tentu saja ada headline, body, call to action, graphic design yang bagus. Nah, yang perlu saya tegaskan di sini adalah tentang headline. Jadi headline dalam sales letter, kalian bisa cari dulu contoh headline dari sales letter, cari di Google, pasti banyak sekali. Dan juga the headline is the most prominent text, adalah teks yang sangat-sangat penting dalam sebuah sales letter. On the sales letter, and it's designed to be among the first item the reader attempts to understand. Harus dimengerti dulu. Jadi nanti di selanjutnya nanti kita akan bahas terutama tentang headline-nya ya. Terus body sekarang. Kalau body, the section is typically quite long, pasti panjang karena ada videonya, ada audionya kadang yang ditulis di situ, linknya. Biasanya tuh sales letter nggak hanya bentuknya bener-bener surat ya, bisa juga lewatnya email, bisa juga lewatnya itu kayak yang SMS. Nah itu sebenarnya termasuk sales letter, tapi bentuknya bukan surat, tapi bentuknya teks aja. Jadi kalau di email itu kan kita sering dapat penawaran apa, misal dari Lazada, misal dari Shopee. Nah itu yang dinamakan dengan sales letter. Terus call to action. All sales letter include a call to action which is intended to get the customer to commit to purchase. Nah, jadi apa yang harus dilakukan atau apa yang ingin dilakukan ketika kita mendapatkan sales letter? Biasanya ada silakan klik di link bawah ini atau silakan datang ke kantor kami gitu. Biasanya ada keterangan hal seperti itu. Nah, terus ini yang terakhir ya teman-teman, graphic design. Jadi ada desain grafis yang mana surat itu bisa tidak kaku gitu loh. Jadi boleh warna-warni, fontnya, layoutnya, line spacing, paragraph formatting, images. For example, like seperti yang teman-teman pernah lihat lah, kalau di email itu misalnya dapat email dari Lazada, dapat email dari Shopee, silahkan dilihat itu. Nggak mungkin emailnya itu benar-benar cuman surat aja, cuman seperti surat yang nggak ada warna, nggak ada paragrafinya, nggak ada line yang berbeda. Nah itu harus diperhatikan di situ. Nih kita lihat strateginya adalah untuk ada 4 ya strateginya. Yang pertama, catch the reader's eye, harus langsung. Jadi ketika orang baca itu ada yang menarik dari surat tersebut, terutama ya desainnya bisa, atau ada langsung di situ ada tulisan harga yang menarik gitu ya. Terus ada convince your reader that your claims are accurate. Jadi apa yang kita suguhkan di dalam surat itu tuh benar-benar nyata. Jadi jangan menggunakan hanya bahasa kiasan, tapi memang harus honest ya. Terus jangan lupa kita harus tulis juga description-nya, produknya seperti apa, jasa yang kita tawarkan seperti apa. Lalu ini ada contohnya. Lalu harganya berapa gitu. Terus jangan lupa kasih juga nomor kita biar orang itu bisa menghubungi kita kapan saja, atau email kita, atau bisa diklik langsung connect ke WA kita kan bisa kan sekarang. Nah sekarang ini contohnya aja, ini contohnya bisa dilihat tuh ya. Dear Mr. Writing, ini nama samaran aja. Are you having trouble organizing your clothes into existing closets? If you are like most Americans, you have trouble finding your favorite search when you really need it. This is why it is important to have an organized closet system. Jadi ini yang dinamakan dengan attention getting headline. Jadi paragraf pertama itu memang harus jadi paragraf yang menarik. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kita sering lihat, apakah Anda punya masalah dengan jerawat? Apakah Anda punya masalah dengan kulit kusam? Nah, seperti itu loh, itu yang dinamakan dengan attention getting headline gitu. Oke. Kita lanjut ya.
Lanjut, ingredients of an effective letter sales. Nah, ini ingredients-nya apa saja? Kita lihat. Tadi saya sudah bilang, attention getting headline. Terus specific offer, jadi ada penawaran yang spesifik. Jadi bukan penawaran yang umum tapi spesifik. Hanya pada tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian gitu aja. Jadi tidak ada, kalau misalnya di situ Anda tuliskan misalnya penawaran untuk bulan Ramadan, ya udah berarti sebelum bulan Ramadan sama setelah bulan Ramadan penawaran itu sudah tidak dipakai lagi. Dan ada PS-nya, ada plusnya, ada plus poinnya. Mau teleponnya kemana, ya kan? Mau WA-nya kemana, atau emailnya kemana, atau cek websitenya apa, linknya, everything you have to put it on your sales letter. Okay, when talking about attention getting headline, you can place before the salutation should make a claim or a promise that ties in with recipient's needs and interests. Whatever the language will get your message across right, and with 25% savings the first time you hire us. We'll prepare those pesky 1099s and blah 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 blah. Absolutely free nih. Finally, an organization that fights like crazy to protect and heal abused children, and etc. Jadi attention getting headline. Kalau susah cari contohnya, you have to find out in English ya. Googlingnya pakainya English, jangan pakai bahasa Indonesia. Contoh attention getting headline gitu, jangan, tapi pakainya bahasa Inggris. Jadi attention getting headline. Example, samples of attention getting headline gitu di Google, pasti banyak contohnya. Specific offer, for example, your letter needs a clear, compelling offer and explicit transaction. Hello, I exist. Nah, ini lihat ini. Example, for only $29.95 you can have unlimited use of your health club. Nah, ini kan jelas harganya segini untuk unlimited, berarti tanpa batas gitu. Ini lihat, kalau Anda datang dapat kalender, kalau Anda daftar sebelum tanggal sekian Anda akan dapat potongan ya gitu. Itu yang namanya PS. Dan kontaknya jangan lupa. Nah, ini yang penting lagi. Price comes after the benefits. Price comes after the benefit. It means harganya itu silakan ditaruh di terakhir ya. Jadi bukan terakhir, tapi setelah kalian itu tulis manfaat-manfaatnya atau nilai plus dari produk-produk kalian, baru setelah itu tulis harganya. And then sell the smallest unit. If you are selling multiple unit, then state, for example, $450 for a box rather than $45 per karton. Karena nggak susah buat orang itu mencerna. Kalau banyak gede itu kayaknya mahal nih. Misalnya gini, kalau misalnya ada buku, kamu adalah sales yang harus menjual buku ensiklopedi di mana bukunya itu harganya 1 juta. Nah, tapi buku ensiklopedi yang 1 juta satu paket itu isinya ada 20 buku. Maka kalian jangan tulis harga 1 juta, jangan. Tapi tulisnya hanya 50.000 per buku Anda akan mendapatkan ini gitu loh. Jadi sell in the smallest unit gitu maksudnya. Terus kalau ada, you have to put supplementary brochure and then design. Harus ada desain yang menarik untuk bisa para pembaca itu membacanya itu nggak bosen gitu. You can also vary the paragraphs width, add the personal notes using script font, use different colors to mark key phrases. Jadi dalam sales letter itu nggak harus pakai hitam semua, boleh pakai merah, boleh pakai biru, boleh huruf kecil, huruf besar, maksudnya huruf fontnya dibesarkan, fontnya dikecilkan gitu. Nah ini, you can make an attention getting headline for this product. Ini tugas kamu sebenarnya. Jadi kalian silahkan pilih dari A, B, C, D, E sampai air freshener itu. Kalian pilih satu saja, satu produk, tapi jangan sama dengan temannya ya, yang berbeda. Jadi misalnya yang A sudah bread maker, sudah si B, berarti vacuum cleaner akan dipakai yang C gitu. Jadi silahkan kita nanti berkoordinasi siapa yang akan mengerjakan yang facial wash, siapa yang akan mengerjakan portable iron, siapa yang mengerjakan hand printing batik, and etc. After making the headline, create your special offer for the product that you choose.
If you are finished, you can put them into an attractive sales letter. Oke, jadi itu saja tugasnya. Tugasnya sebenarnya hanya membuat ini aja, attention getting headline. Lalu kita buat penawarannya dulu. Jadi seperti apa penawarannya? Kita step by step saja ya. Jadi yang pertama, kalian buat dulu attention getting headline-nya. Kalau attention getting headline-nya sudah bagus, baru masuk ke penawaran. Nah, penawaran ini berarti termasuk diskon, termasuk harga, termasuk benefitnya. Silahkan dituliskan juga. Baru kalau kita sudah sepakati mengenai attention getting headline dan juga special offernya, baru kita akan menyelesaikan surat itu menjadi surat yang utuh. Oke? So that's all for today's discussion. I hope to see you again in class or maybe wherever we are. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Tetap belajar di rumah, jangan sampai kita ketinggalan materi-materinya. Maka silahkan selalu update, check your WhatsApp group, check your e-learning course, everything you have to check it. Tetap semangat untuk belajar di rumah. See you again next time. Bye bye.